Perkenalkan, nama saya Ulfa Bahlia dengan NIM 207200073. Saya dari kelas 4C, Prodi Tadris Biologi di Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah kurikulum pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Devi Novalian MPD. Nah, adapun materi yang akan saya bahas pada video ini yaitu tentang model dan organisasi kurikulum. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini. Bagian pertama, model kurikulum. Apa yang dimaksud dengan model kurikulum? Model kurikulum merupakan dasar untuk pengembangan kurikulum atau dengan kata lain, pendekatan pengembangan kurikulum didasarkan atas konsep-konsep kurikulum yang ada. Adapun tujuan dari pengembangan kurikulum adalah sebagai acuan untuk mengembangkan pembelajaran dalam mencapai pendidikan yang bermutu dengan standar yang jelas, target yang terukur dan budaya yang akan dicapai. Selanjutnya, macam-macam model kurikulum. Yang pertama ada model kurikulum subjek akademis, yang kedua model kurikulum humanistik, dan yang ketiga model kurikulum rekonstruksi sosial, dan keempat model kurikulum teknologi. 1. Model kurikulum subjek akademis. Kurikulum ini lebih mengutamakan isi pendidikan. Para pengembang kurikulum subjek akademis lebih mengutamakan penyusunan bahan secara logis dan sistematis daripada menyelaraskan urutan bahan dengan kemampuan berpikir anak. Model kurikulum subjek akademis ini umumnya kurang memperhatikan bagaimana siswa belajar dan lebih mengutamakan susunan isi, yaitu apa yang diajarkan. Ada 3 pendekatan dalam perkembangan kurikulum subjek akademis, yaitu 1. Melanjutkan pendekatan struktur pengetahuan, 2. Studi yang bersifat integratif, dan ketiga, pendekatan yang dilaksanakan pada sekolah-sekolah fundamentalis. 2. Model kurikulum humanistik. Kurikulum humanistik dikembangkan oleh para ahli pendidikan humanistik. Kurikulum ini berdasarkan konsep aliran pendidikan pribadi, yaitu progressive education dan romantic education. Kurikulum humanistik menuntut hubungan emosional yang baik antara guru dengan murid. Model ini lebih mengutamakan proses daripada hasil. 3. Model kurikulum rekonstruksi sosial. Kurikulum ini lebih memusatkan perhatian pada problema-problema yang dihadapinya dalam masyarakat. Kurikulum ini bersumber pada aliran pendidikan interaksional. Pandangan rekonstruksi sosial di dalam kurikulum dimulai sekitar tahun 1920-an. Harold Bloch mulai melihat dan menyadarkan kawan-kawannya bahwa selama ini terjadi kesenjangan antara kurikulum dengan masyarakat. Ia menginginkan para siswa dengan pengetahuan dan konsep-konsep baru yang diperoleh. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam kurikulum ini antara lain: 1. Survei kritis terhadap suatu masyarakat. 2. Studi yang melihat hubungan antara ekonomi lokal dengan ekonomi nasional atau internasional. Yang ketiga, studi pengaruh sejarah dan kecenderungan situasi ekonomi lokal. 4. Uji coba kaitan praktik politik dengan perekonomian. 5. Berbagai pertimbangan perubahan politik. 6. Pembatasan kebutuhan masyarakat pada umumnya. Selanjutnya, bagian kedua, organisasi kurikulum. Apa itu organisasi kurikulum? Organisasi kurikulum adalah struktur program kurikulum yang berupa kerangka umum program-program pengajaran yang disampaikan kepada peserta didik guna tercapainya tujuan pendidikan atau pembelajaran yang ditetapkan. Menurut S. Nasution, kurikulum terdapat 3 tipe atau 3 organisasi kurikulum, yaitu Spread Subject Curriculum atau kurikulum berdasarkan mata pelajaran, 2. Connected Curriculum atau kurikulum gabungan, ketiga Integrated Curriculum atau kurikulum terpadu. Yang pertama, Spread Subject Curriculum atau kurikulum berdasarkan mata pelajaran. Kurikulum ini disebut demikian karena segala bahan pelajaran disajikan dalam subjek atau mata pelajaran yang terpisah-pisah, sehingga banyak jenis mata pelajaran yang menjadi sempit ruang lingkupnya.
Jumlah mata pelajaran yang diberikan cukup bervariasi, bergantung pada tingkat dan jenis sekolah yang bersangkutan. Dalam praktek penyampaian pengajarannya, tanggung jawab terletak pada masing-masing guru atau pendidik yang menangani suatu mata pelajaran yang dipegangnya. Kurikulum yang disusun dalam bentuk terpisah ini lebih bersifat subject-centered, berpusat pada bahan pelajaran daripada child-centered, yang berpusat pada minat dan kebutuhan anak. Dari segi ini jelas kurikulum berbentuk terpisah sangat menekankan pembentukan intelektual dan kurang mengutamakan pembentukan kepribadian anak secara keseluruhan. Yang kedua, correlated curriculum atau kurikulum gabungan. Correlated curriculum adalah bentuk kurikulum yang menunjukkan adanya suatu hubungan antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya, tetapi memperhatikan karakteristik tiap mata pelajaran tersebut. Hubungan antar mata pelajaran dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, incidental, artinya secara kebetulan ada hubungan antara mata pelajaran yang satu dengan mata pelajaran lainnya. Misalnya mata pelajaran IPA disinggung tentang mata pelajaran geografi dan sebagainya. Yang kedua, menghubungkan secara lebih erat jika terdapat suatu pokok bahasan yang dibicarakan dalam berbagai mata pelajaran. Misalnya masalah moral dan etika dibicarakan dalam mata pelajaran agama. Yang ketiga, batas mata pelajaran disatukan dan difungsikan dengan menghilangkan batasan masing-masing mata pelajaran. Penggabungan antara beberapa mata pelajaran menjadi satu disebut sebagai profile. 3. Integrated curriculum atau kurikulum terpadu. Dalam integrated curriculum, mata pelajaran dipusatkan pada suatu masalah atau unit tertentu. Dengan adanya kebulatan bahan pelajaran, diharapkan dapat terbentuk kebulatan pribadi peserta didik yang sesuai dengan lingkungan masyarakatnya. Oleh karena itu, hal-hal yang diajarkan di sekolah harus sesuai dengan situasi, masalah, dan kebutuhan kehidupan di luar sekolah. Nah, itu tadi video penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.